Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu. Terlebih lagi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan takwa. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita terus bertambah kuat dan bisa menghantarkan hidup kita hingga akhir hayat nanti dalam keadaan selamat dan dimasukkan Allah ke dalam surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di dalam bab wudu di dalam kitab Bulughul Maram. Kita ulang sedikit hadis minggu kemarin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu zufri lam yusibhul ma faqala arji' fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi melihat seorang laki-laki berwudu, wa fi qadamihi mithlu zufri lam yusibhul ma. Laki-laki yang berwudu ini di kakinya ada yang tidak terkena air sebesar seukuran jempol. Tidak terkena air di kakinya seukuran jempol. Artinya apa? Basuhan kakinya ini apa? Tidak kada tayap lah bahasa kita tuh. Tidak secara keseluruhan sampai mata kaki. Ada sedikit seukuran jempol yang tidak terbasuh di kakinya. Faqala, lalu kata Nabi, arji fa ahsin wudu'aka, berwudu lagi, ulangi wudu kamu. Kenapa? Karena ada yang tidak terkena air wudu kakinya. Nah, berarti di sini berwudu itu harus sempurna. Maka bila membasuh, baik tidak hanya kaki tadi ya, semua, wajah, tangan, mengusap kepala. Kalau mengusap kepala nih yang mana aja mudah nyaman. Wajah kah, kadang-kadang berwudu asal basuh di sini ya. Di sininya tidak kena, padahal yang namanya wajah itu kan, nah dari batas rambut nih sini, ini wajah. Kadang-kadang ada orang berwudu hanya basuh gini, di sininya kada kena,
Nah, di sininya pun kada kena. Atau membasuh tangan, di sininya kada kena, padahal sampai siku. Asal basuh sebelah kiri gitu juga kadang-kadang tuh. Kalau kepala kan mudah aja, kepala usap. Kaki begitu juga sama. Asal basuh kaki. Ternyata ada bagian di antara kaki yang tidak kena. Apalagi orang itu ketika membasuh kaki susah mengangkat kaki kadang-kadang. Bisa gugur. Wadah kita nih umpama bekeran kalau tangan bingkut aja sebelah. Tangan bingkut sebelah kanan. Kiri yang membasuh, tangan kiri yang membasuhnya. Batis diangkat. Nah, waktu mengangkat batis nih kadang-kadang amun kada bingkut gugur tengalih, atau yang lamak sangkut parut dah kada maksimal mangkat batis. Nah, ada juga kadang-kadang tuh kan banyak kendala-kendalanya sehingga merasa sudah kena sempurna, padahal ada bagian yang belum. Maka fungsi tangan kita inilah yang menyampaikan air ke bagian yang memang disyariatkan, yang memang ditentukan untuk berwudu. Sampaikan. Ini fungsi tangan. Jadi kada asal nih fungsi tangan menyempurnakan sampai, atau tangan membasuh muka tadi ditayapkan, disampaikan betul-betul air itu ke anggota yang memang sudah ditentukan dalam hukumnya. Kalau tidak sempurna wudunya, maka akan berpengaruh pada tidak sempurna ibadah yang berikutnya. Kita berwudu kan untuk sholat. Nah, kuncinya di dalam wudu tadi. Bila wudu sempurna, insya Allah sholat pun sempurna. Tapi kalau wudunya tidak sempurna, maka sholatnya pun tidak sempurna. Nah, kita patut tahu dan belajar. Jadi harus betul-betul disampaikan air itu ke anggota. Jangan juga tergesa-gesa, jangan juga ya. Karena tergesa-gesa akhirnya air tidak sampai. Santai aja wudu. Ini karena bah laju-laju, nah akhirnya kada sampai. Bahkan di dalam madhab Imam Syafi'i itu sunat dilabihkan. Misalnya membasuh tangan sampai siku, nah sunnah dilabihkan. Kan basuh tangan sampai siku nih, sunat dilabihkan. Supaya apa? Supaya lebih sempurna. Kehati-hatian tadi kan. Ini kadang-kadang kan bodoh sampai sini aja, padahal di sininya kada kena. Nah itu hati-hati kita. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i sunat dilabihkan sampai sini, itu sunnah. Sama juga kaki, sunat dilabihkan dari mata kakinya. Mata kaki itu yang tulang di pinggir tanah, itu kan mata kaki namanya. Tulang di pinggir dua itu mata kaki. Nah sunat dilebihkan membasuhnya. Supaya apa? Supaya lebih sempurna. Nah itu kehati-hatian kita. Kalau mun baya pas-pas ya bujur kah? Kadang pas kah apa belum nih? Nah, jadi harus dilabihkan kalau di dalam madhab Imam Syafi'i. Karena akan berpengaruh pada ibadah yang akan kita kerjakan berikutnya. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bimud wa yaghnasilu bis-sa' ila khamsati amdadin muttafaqun alaih.
Dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bimud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu hanya dengan air 1 mud. Wa yaghtasilu bis-sa', pernah juga dengan 1 sa', ila khamsati amdadin, bahkan sampai 5 sa'. 1 mud itu ya yang takaran mud kita untuk zakat itu. Kalau 1 sa' itu 4 mud. 4 takaran itu. 4 takaran. Mud teganal daripada muk. Muk itu kaleng susu tenalah. Itu kan muk kita menyambatnya. Nah, mud itu teganal dari itu. Teganal dari itu. Nah, pernah Nabi berwudu hanya dengan 1 mud aja, cukup. Bahkan bisa sampai 4 mud atau 1 sa' atau 5 sa', 5 mud. 5 mud. 5 mud berarti 5 wadah. Berarti kan sedikit benar tuh. Sedikit benar. 1 mud aja Nabi pernah dan bisa berwudu dengan 1 mud. Kayak apa caranya? Ya tadi ambil sedikit, umpamanya kalau ditumpahkan sedikit cukup, sedikit aja nah, apa nih? Nah, sewadah tangan nih nah. Kan ini mud nih, anggap tumpahkan sedikit. Basuhai. Yang penting ditayapakan bahasa kita. Diratakan sedikit-sedikit aja, diratakan. Dengan sedikit itu. Kayak itu juga tangan basuh tangan, luruk sedikit, pakai tangan kiri ini tadi tayapakan aja. Basah kalau sudah semua, cukup itu 1 mud cukup. Dan di hadis ini juga mengajarkan bahwa jangan berlebihan berwudu itu, airnya jangan berlebihan. Nih full, buka kerannya full nah. Wudu dengan air yang deras tuh, itu mubadir, terlalu berlebihan. Biar halus aja titik banyunya, keluar keran tenang, keluar keran kita nih. Yang penting cukup. Insyaallah cukup. Ada perlu harus full dibuka kerannya, deras, mana pelatikan, baju basah, tapih basah, pelatikan kedederasan banyak. Nah, jadi cukup, sedikit pun cukup. Bahkan ada orang itu ketika ada yang berpendapat ketika berumroh nih kan, masuk dalam masjid dalam keadaan berwudu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, apalagi orang baru pertama kali di mana wadah wudu udah tahu, sudah masuk batal, bakantut, hendak keluar jauh, waktu sholat sudah sampai, namun keluar lagi nih kayak apa? Maka ada yang berpendapat besango apa, semprotan halus, semprotan berisi banyu. Kalau batal dalam masjid, mun baya bakantut ya to lain hal, mun hendak bakameh kan mau keluar tekantut dalam masjid, keluar jauh wisi pulang kada hafal di mana, hanyar itu. Maka dengan semprotan yang halus ini pun cukup berwudu. Baka pinggir ke dinding masjid, ke pinggir atau di tiang-tiang masjid tuh, semprot aja wudu, set. Ada kalau banyunya sapukan, ratakan. Tangan gitu juga, set, semprot, ratakan. Kau lah bayangkanlah, insyaallah. Nah, insyaallah.
Anggap aja semprotan tadi itu pengganti wadah air, kan nyaman, simple. Jadi agama itu jangan dibuat sulit, mudah. Mudahnya apa? Dengan ilmu, memang dengan ilmu. Hadis berikutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyaha sya'a. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dari Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda, barang siapa di antara kalian, salah seorang di antara kalian berwudu, fayusbighul wudu, dan menyempurnakan wudunya, sudah sempurna wudu, membasuh muha sudah, tangan sudah, mengusap kepala sudah, telinga, kaki sudah, semua selesai sampai kaki selesai. Summa yaqulu, kemudian dia membaca atau berdoa, kata Nabi, apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau doa wudu, kalau illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyaha sya'a, kecuali Allah bukakan baginya pintu surga yang 8. Pintu surga itu 8 jumlahnya. Yadkhulu min ayyaha sya'a, silahkan pilih masuk pintu surga yang 8 ini, pilih yang mana aja hendak masuk, silahkan. Dibukakan oleh Allah pintu surga yang 8 ini, boleh bebas kita hendak masuk pintu pertama, hendak masuk pintu yang keempat, hendak masuk pintu yang ke-8, apabila selesai berwudu membaca yang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wazada, nah ditambah lagi oleh Imam Muslim, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita kan sampai situ. Nah, bagus lagi ditambah sampai situ. Maka Allah akan membukakan pintu surga ke-8-nya dibuka. Ke-8-nya dibuka bagi orang yang berwudu dan membaca doa ini. Asal wudunya sempurna. Wudunya tadi betul-betul pas wudunya. Baca doa itu, maka Allah bukakan bagi dirinya pintu surga ke-8-nya. Nah, 8 jumlah pintu surga. Kalau pintu neraka 7. Pintu surga 8, pintu neraka 7. Makanya pintu neraka 7, pintu surga 8. Terbanyak lah pintu surga 8. Tapi biar 8, jalan masuknya nyaman. Pilih aja yang mana hendak. Dengan apa caranya? Ya tadi berwudu dan baca doa. Simple, kalau nyaman. Omon kayak itu berwudu aja lawan baca doa itu kada cukup jobang sebenarnya. Maksudnya bila sudah berwudu lalu baca doa itu sembahyang. Salat nih kada bayi wudunya jam. Karena hadisnya pangjar kayak itu, bila berwudu lalu membaca doa itu Allah bukakan itu surga. Oh sudah, kada usah lagi sembahyang. Itu salah paham ngarannya. Maksudnya selesai wudu baca doa itu sembahyang, salat. Jangan salah nih, jangan salah memahaminya.
Ini karena modal membaca hadis sorangan, memahami sorangan, tidak guru yang membimbing, oh cukup aja. Ini sudah cukup dibukakan Allah pintu surga, maka 8-annya dibukakan, bebas saya. Atau meninggal, habis wudu baca doa itu meninggal, nah itu ke-8 pintu surga dibuka. Hendaklah meninggal lah ya dulu, habis wudu meninggal, kena dulu lah. Nah, hendaklah kada kena kah, dudi kah? Kena dulu. Insyaallah hafal kita doa ini habis berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi yang menambah, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Boleh. Cukup sampai abduhu wa rasuluh pun cukup sudah. Tapi Imam Muslim menambah sampai minal mutatahhirin. Tambah itu. Itu bagus lagi. Nah, ini bab wudu habis, maka kita harus betul-betul memahami wudu dengan sempurna. Bab wudu ini habis sudah pembahasannya di dalam kitab ini. Ada orang wudu karena kada paham wudu sidin. Wudu selesai wudu sembahyang. Waktu sembahyang diangkat sidin batis sidin sebelah kiri. Sembahyang nih bangkat batis sebelah kiri. Bingung orang kenapa sidinnya diangkat sidin batis sebelah kiri. Dilihatakan tuntung sembahyang ditakoni, pian sakit batis kah? Kada. Asam urat kada juga. Kenapa pian angkat batis kiri waktu sembahyang? Aku tadi wudu jadi. Pas waktu wudu membasuh batis kanan tuntung, hendak membasuh batis kiri, habis banyunya. Makanya sembahyang kuangkat sebelah batis kiri. Tukutan aku masuk neraka batis kiri kuangkat aja jadi sebelah. Ini bapal nih. Cari pang lagi banyak. Cari kalau bapak. Jangan dianggap habis sudah di masjid lalu biar diangkat batis sebelah, jangan. Cari banyak lagi. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Habis sudah bab wudu. Insyaallah minggu depan bab al-mashi 'alal khuffain. Nah, bab mengusap sepatu. Nah, mengusap sepatu apa tuh? Itu kena tunggu aja minggu depan. Apa tuh mengusap sepatu? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiri hasbunallahu ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.